Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Nicholas Kurniawan dalam Inspirasi Penumbuh Rohani hari ini. Kita akan belajar tangguh dari Nabi Nuh. 7 kunci hidup tangguh dari kehidupan Nuh akan membawa kita kepada sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang makna ketangguhan yang sesungguhnya. Tanpa kesungguhan, tidak akan ada ketangguhan itu. Dan bila mempelajari kisah Nuh, kita melihat bagaimana kesungguhannya untuk hidup dekat dengan Tuhan, bersekutu dan bersama dengan Tuhan selalu, yang menyebabkan ketangguhannya sungguh nyata di dalam segala hal yang dia lakukan. Apa saja rahasia yang dimilikinya sehingga dia menjadi pribadi yang tangguh, dan bersama dengan keluarganya, semuanya ada 8 orang, mereka menjadi keluarga yang tangguh pada masa yang begitu berat menimpa hidup bumi pada saat di mana Nuh hidup. Rahasia yang pertama adalah Nuh menanggapi firman Tuhan. Nuh tanggap terhadap firman Tuhan. Ketangguhannya bermula dari hidup bergaul karib dengan Tuhan, sehingga dia tajam mendengarkan firman Tuhan dan menanggapinya dengan benar. Inilah kekuatan Nuh. Dia bergaul dengan Allahnya begitu karib sehingga ia selalu menjadi tangguh karena ia tanggap kepada Tuhan. Menanggapi bukan sekedar mendengarkan, tapi memberikan respons kepada Tuhan. Dan bukan itu saja, tetapi Nuh juga mempunyai sebuah kekuatan yang membuat dia tangguh, yaitu dia menangkap maksud Tuhan. Nuh tangkap maksud Tuhan apa di balik segala peristiwa yang terjadi. Dia sanggup melihat karena ketangguhan ditandai dengan kepekaan menangkap maksud Tuhan di balik segala peristiwa yang terjadi, tanpa prasangka, tanpa salah sangka atau buruk sangka. Ketika Tuhan berfirman kepada Nuh dan mengungkapkan tentang rencana Tuhan untuk memulihkan bumi dengan cara tindakan yang memang tidak mudah dipahami, tetapi Nuh menangkap maksud Tuhan. Tidak ada debat, tidak ada sanggahan di mana dia protes kepada apa yang Tuhan ingin kerjakan. Tidak ada prasangka dalam diri Nuh, tidak ada salah sangka, juga tidak ada buruk sangka kepada maksud Tuhan di balik segala bencana dan musibah yang menimpa bumi pada saat itu. Dan bagaimana Tuhan berfirman kepada Nuh, Tuhan mengatakan bahwa Nuh adalah orang yang dilihatnya bahwa ia adalah benar di hadapan Tuhan. Di antara orang-orang zaman itu, Nuh adalah satu orang yang dipandang oleh Tuhan benar. Benar menangkap maksud Tuhan, benar menangkap apa yang menjadi misi Tuhan buat dunia ini. Dan rahasia yang ketiga, Nuh menjadi tangguh bukan saja dia menanggapi Tuhan, bukan saja dia tangkap maksud Tuhan, tetapi dia tangkas melakukan perintah Tuhan. Inilah ketangguhan yang sesungguhnya, yaitu ditandai dengan ketangkasan melakukan perintah Tuhan tanpa ragu atau menunggu, dan tidak mudah terganggu oleh apapun juga. Nuh melakukan apa yang Tuhan katakan persis seperti yang diperintahkannya. Dan sesegera mungkin Nuh bertindak. Sekalipun ada tantangan, ada gangguan,
tetapi ia tetap melakukan apa yang Tuhan mau untuk ia lakukan. Dan bukan itu saja, kekuatan Nuh yang tangkas melakukan apa yang Tuhan perintahkan, inilah yang menjadi kekuatannya, menyebabkan dia menanggulangi segalanya bersama dengan Tuhan. Ini yang menyebabkan dia tangkas melakukan, karena dia tanggulangi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan, Nuh menghadapi berbagai macam pergumulan. Ditentang orang, membangun sebuah bahtera, kapal besar di musim kering, ditertawakan. Tetapi Nuh justru tetap tangkas melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan dia tanggulangi tantangan hidupnya itu bersama dengan Tuhan. Dia sungguh bertumbuh ketangguhannya karena menanggulangi segalanya selalu bersama dengan Tuhan, tanpa pernah berjuang sendiri atau merasa sendiri atau berpusat pada diri sendiri. Menanggulangi segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, kita harus berani keluar dari keakuan kita. Kita perlu berjuang, jangan pernah sendiri atau melakukannya dengan merasa sendiri atau bahkan berpusat kepada diri sendiri. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, dan ini yang membuat dia sadar bahwa tidak mungkin dia berkarya sendiri. Dia butuh kekuatan Tuhan untuk menanggulangi segala tantangan di dalam kehidupannya. Dan bukan saja menanggulangi segala sesuatu bersama Tuhan, tapi Nuh juga mempunyai rahasia ketangguhannya yang kelima, yaitu ia tanggalkan beban hidupnya di hadapan Tuhan. Segala beban hidup yang berat, bayangkan hanya 8 orang keluarga Nuh yang berjuang di tengah-tengah kondisi yang sulit. Dan ketangguhan mereka juga Nuh dikokohkan dengan kerelaan melepaskan segala beban hidup mereka yang begitu berat ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan mereka menerima bahwa Tuhan bertindak dengan cara Tuhan. Ini yang menyebabkan mereka tidak banyak protes, tapi mereka rela untuk hidup diproses oleh Tuhan. Karena Tuhan senantiasa mengingat Nuh, dan Tuhan bertindak dengan caranya yang ajaib bahkan tak terduga oleh pikiran kita, maka justru disinilah ketangguhan Nuh menjadi kokoh. Karena dia rela melepaskan, menanggalkan bebannya, dan menerima Tuhan akan bertindak dengan cara Tuhan, bukan caranya sendiri. Dan yang keenam, rahasia hidup tangguh dari Nuh adalah dia selalu menangani segala sesuatu di dalam hidupnya dengan hikmat Tuhan. Dia tidak menanganinya dengan hikmat atau pengertiannya sendiri, tapi dia tangguh justru karena berjalan dengan percaya dan mengandalkan hikmat Tuhan, bukan dengan pengertiannya sendiri yang penuh dengan keterbatasan. Tangani segala sesuatu dengan tangan Tuhan, karena Dia lebih berkuasa, lebih berdaulat atas segala sesuatu. Kalau kita tangani segala sesuatu dengan tangan kita yang terbatas ini, maka kita tidak akan melihat pekerjaan Tuhan yang tidak terbatas. Tapi kalau kita tangani segala sesuatunya dengan tangan Tuhan, dengan hikmat Tuhan yang dahsyat itu, maka kita menemukan sebuah kekuatan yang luar biasa yang asalnya adalah dari Tuhan.
Dan yang terakhir yang menyebabkan Nuh menjadi pribadi yang tangguh bersama dengan keluarganya menghadapi sebuah era yang sulit di masanya atau di zaman waktu itu, Nuh mempunyai kekuatan, yaitu dia berani tangkis segala kendala oleh kendali kuasa dan kedaulatan Tuhan. Dia bukan saja tangkas melakukan apa yang Tuhan inginkan, tapi dia juga tangkis segala kendala. Karena dia tahu yang pegang kendali atas hidupnya, atas segala sesuatu di muka bumi ini hanyalah Tuhan. Dan karena itu Nuh berani menangkis segala kendala di bawah kendali dan kuasa kedaulatan Tuhan. Sebagaimana apa yang Nuh lakukan, dia persis seperti yang Tuhan perintahkan, dia kerjakan. Dan Tuhan pun melakukan karya-karya ajaib buatnya lebih lagi. Sehingga ini memberanikan Nuh menangkis segala kendala yang ada di hadapannya. Kalau kita memperhatikan, maka ketujuh hal rahasia ketangguhan Nuh ini sungguh membawa kita kepada sebuah kehidupan yang makin dalam bersama dengan Tuhan. Karena itu, agar kita tetap tangguh saat segalanya tampak runtuh, tanggapilah Tuhan. Menanggapi Dia, tangkap maksud Tuhan. Ada apa di balik segala yang terjadi? Tangkas melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Tanggulangi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Tanggalkan beban hidupmu di hadapannya, biar Dia yang bertindak dengan caranya. Tangani segala sesuatu dengan hikmat-Nya, dan tangkis segala kendala oleh kendali kuasa dan kedaulatan Tuhan yang ajaib. Mari hari ini kita mau belajar tangguh saat segalanya tampak runtuh, atau bukan saja tampak tetapi sudah runtuh. Mari kita hidup tangguh bersama dengan kekuatan Tuhan. Kunci ketangguhan adalah kesungguhan. Hiduplah bersungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, oleh kekuatan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kisah air bah di zaman Nuh diakhiri dengan tampaknya tanda perjanjian Tuhan berupa pelangi yang menjadi kekuatan apa yang Tuhan ingin katakan kepada umat-Nya, yaitu bahwa pelangi sehabis hujan yang besar itu adalah tanda bahwa Tuhanlah sumber kelepasan hidup kita. Pelangi menjadi tanda bahwa tidak selamanya musibah atau hal-hal yang meruntuhkan hidup kita itu terjadi. Ada saatnya Tuhan akan menampilkan keindahan kasih-Nya setelah kelelahan hidup kita. Bersandarlah senantiasa kepada-Nya, jangan takut, karena pelangi kasih-Nya menanti untuk Dia nyatakan bagi setiap kita yang bergumul dengan beban berat. Tuhan mengasihi kita sekalian. Tuhan mau menumbuhkan iman kita makin kokoh dan tangguh bersama dengan kekuatan-Nya. Karena itu, hiduplah bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin.